Selamat datang, saya ucapkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari ini kita dalam gereja Tuhan, rumah Tuhan. Kita sudah datang kepada Tuhan di hari yang spesial ya. Karena hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Dia korbankan dirinya untuk menebus saya dan saudara. Karena apa? Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Dia rela naik di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Mari kita mau berikan pujian yang terbaik kita untuk Tuhan. Mari kita mau berikan hidup kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia sungguh indah. Dia adalah Yesus yang ajaib, yang mulia, yang agung. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ajaib Tuhan.
Engkau Allah yang menyelamatkan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kemenangan, Tuhan. Begitu besar kasih dan anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Apa yang dapat kami balas selain pujian dan sembah kami hanya bagi Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang agung, dan Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu, Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami yang dahulu tidak berharga, Tuhan, tapi Engkau jadikan kami berharga. Menjadikan kami biji mata-Mu, Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Penyertaan-Mu selalu ada bagi kami. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh. Umat-umat Tuhan. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku, Tuhan. Kasih Allahku sungguhlah. Terima kasih Tuhan. Untuk saya dan saudara, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari kita bersyukur jemaat Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah Engkau, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah oh Tuhan. Oh, bersyukurlah, bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Engkau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti bagi kami Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, ya Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguhlah terbukti di atas kayu salib Tuhan. Engkau menyempurnakan kasih-Mu kepada kami. Oh, terima kasih Tuhan. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti Engkau Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan bersyukurlah.
yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal. Untuk selalu kami menyenangkan hati Tuhan. Untuk kami selalu menyembah Engkau. Karena kami tahu Tuhan, kami ada karena Engkau. Kami hidup berkemenangan pun karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami memulai ibadah kami. Biarlah Engkau pimpin jalannya ibadah kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam ibadah kami. Terlebih kepada setiap jemaat yang ada. Kami merasakan urapan Tuhan. Kami merasakan kuasa Tuhan yang mampu membangkitkan semangat kami. Yang mampu membangkitkan iman kami. Agar kami semakin kuat di dalam Engkau. Sehingga nanti saat kami keluar dari tempat ini, kami merasakan kekuatan yang baru, sukacita baru, pembaharuan yang diberikan oleh Tuhan terjadi kepada setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Pimpin urapi mereka Tuhan, agar mereka dapat melayani Tuhan dengan kekuatan dan urapan daripada Tuhan. Terlebih dahulu Engkau juga ampuni, layakkan kami dari segala dosa-dosa pelanggaran kami. Agar kami layak di saat kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan saat ini kami mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh dari si jahat, ingin mencoba mengganggu hati pikiran kami. Terlebih jalannya ibadah ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau patahkan kami kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Tuhan yang terus memagari kami. Kuasa Tuhan yang terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami memulai ibadah kami. Dan kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi juru selamat di jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Allah telah terbukti bagi kita ya saudara. Mungkin berbagai apapun yang terjadi dalam hidup kita sehingga kita secara tidak sengaja gitu ya. Kita melupakan kasih Tuhan, tapi secara tidak sengaja pula kasih Tuhan terus mengalir dalam kehidupan kita ya. Marilah kita terus menyadari anugerah Tuhan, kuasa Tuhan itu selalu ada bagi setiap anak-anaknya yang ada dalam hadirat Tuhan. Ada sebuah pujian Pantekostal lama. Mari kita menyanyikan lagu ini, bahwa ada kuasa di dalam darah Yesus Kristus. Ada kuasa, amin Bang. Dalam darah, amin, amin. Ada kuasa dalam darah-Mu Tuhan. Alami kuasa Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan lebih sungguh. Kuasa dalam darah dengan iman. Allah ada kuasa, ada kuasa dalam darah anakku. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darah
Puji Tuhan. Kuasa salib, kuasa darah Yesus itu sungguh besar. Ada kuasa di dalam darah Tuhan yang terus mau mengalir dalam setiap anak-anak yang berharap kepadanya. Kasih Tuhan tidak terukur. Kuasa Tuhan juga tidak terukur. Tapi apakah kita percaya pada kasih Tuhan? Seringkali enggak ya, karena enggak kelihatan. Tapi itulah kasih Tuhan yang tidak kelihatan itu. Tapi kita bisa rasakan di saat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari semua, jangan hanya dia, jangan hanya dia, jangan hanya dia. Tapi saya mau rasakan juga kasih Tuhan. Saya mau rasakan juga kuasa Tuhan. Saya mau alami sendiri. Sehingga kita melihat bahwa kebaikan Tuhan itu terjadi sama saya. Enggak hanya dia aja, tapi saya juga alami itu dan raih itu. Tuhan sudah beri secara cuma-cuma penembusan yang mahal itu. Maukah kita ambil dan kita raih juga kemenangan kita di dalam Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Kita tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Kuasa-Mu selalu ada bagi kami Tuhan. Dan kami mau mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.
karena Engkau, berharga karena Engkau Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang besar itu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan yang Tuhan selalu beri bagi kami. Yang sering kami lupa untuk bersyukur. Yang sering kali kami lupa untuk mengucapkan terima kasih kepadamu Tuhan. Tapi begitu besar pengorbanan yang sudah Tuhan beri. Kami mau datang pada kaki-Mu Tuhan, pada salib itu. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa kami Tuhan. Kami datang pada salib itu. Kami melihat cinta-Mu. Supaya untuk bangkit berdiri, kita nge-pujian ini. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri. Sepotong kayu yang kasar, sepotong kayu kasar, Tuhan datang pada Tuhan, Tuhan datang pada salib. Karya keselamatan-Mu yang berharga bagi kami Tuhan. Cintanya Tuhan Yesus, aku jatuh pada Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami, Yesus. Kau buktikan cinta kasih-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Saya serahkan pada Bapa Gembala.
Maha besar Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang kepadamu, syukur, terima kasih hari yang Tuhan adakan dan kami boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Istimewa hari ini kami memperingati akan kematian-Mu Yesus. Terima kasih, kasih Tuhan, perhatian Tuhan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami ingin dilawat oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi kami, Roh Kudus, mengampuni dosa kesalahan keduluan kami dengan darah-Mu. Kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Berkati tim pemuji, pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani hari ini. Kami mengucap syukur, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah Bapak Ibu. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru, ibadah di dalam perjanjian lama maksud saya, ya, di mana umat Tuhan memperingati Paskah itu, ya, bagaimana mereka mengingat, ya, Tuhan, ya, menjaga, melindungi mereka lewat, ya, tulah, ya, kematian anak sulung, ya, di Mesir terjadi kematian anak-anak sulung, baik manusia maupun binatang. Tetapi umat Tuhan, ya, mereka menyembelih, ya, domba, ya, atau kambing, lalu dikatakan darahnya itu dioles, ya, dijenang, ya, pintu atas, kiri, kanan. Kalau kita tarik juga itu bentuk salib, ya. Jadi ketika malaikat maut ingin membunuh, ya, anak-anak sulung di Mesir, ketika melihat ada tanda darah, dia melewati, ya, Paskah itu dilewati, ya. Saudara-saudaraku, Paskah itu mengingatkan, ya, kepada, ya, bagaimana ada pengorbanan, ya, anak domba, darah tersembelih lalu dioleskan. Di dalam perjanjian baru, ya, dikatakan bahwa Yohanes melihat anak domba Paskah itu kepada Yesus. Yesus adalah anak domba Paskah. Nah, Paskah itu adalah memperingati kematian Tuhan. Sebenarnya hari inilah, ya, kita memperingati Paskah, ya, kematian Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu tidak salah kalau saya menyebutkan selamat Hari Paskah kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini Jumat tanggal 29 Maret 2024 saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang rencana kekal lewat kematian Yesus Kristus. Rupanya ada rencana Allah lewat kematian Yesus Kristus. Memang benar kalau kita mengatakan bahwa kematian Yesus adalah itu bentuk kasih Tuhan. Kematian Yesus adalah untuk keselamatan kita, ya, penebusan kita. Tetapi ada rencana, ya, kekal lewat kematian Yesus Kristus. Coba kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Mari kita berdiri bersama-sama
kita akan proklamirkan ayat ini, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24. Ya, di depan sudah ada, Bapak Ibu bisa membacanya. Ya, Yohanes pasal 12 ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan. 2, 3. Aku kata kepadamu, sungguhnya jikalau gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Amin. Silakan duduk. Ini adalah perkataan Yesus. Ya, kalau saudara membaca ayat sebelumnya itu, ya, khususnya di atas ayat 20 itu perikopnya, Yesus memberitakan kematiannya. Jadi dia sedang memberitakan, ya, tentang kematiannya. Ya, ayat sebelumnya ayat 23 katakan, ya, Yesus menjawab, ya, kepada orang-orang yang Anda ikut bersama dia. Ya, kalau saudara baca ayat 20, di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani, orang-orang itu pergi, ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya, ya, anak manusia dimuliakan. Anak manusia dimuliakan, anak manusia akan disalibkan. Ya. Dia berbicara tentang dirinya, ya, bahwa dia akan dimuliakan, dia akan, ya, mati di atas kayu salib. Lalu dia memberikan gambaran ayat yang ke-24. Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Ya. Jadi biji gandum kalau tidak jatuh ke tanah, tidak ditanam, ya, dia tetap satu biji. Tetapi dikatakan, tetapi jika ia mati, ya, jatuh ke tanah itu, ya, ditanam, dia akan menghasilkan banyak buah. Jadi maksudnya kebenaran firman Tuhan begini, Bapak Ibu. Apabila Yesus ditinggikan, apabila Yesus mati seperti biji jatuh ke tanah, dia akan menghasilkan buah. Kalau Bapak Ibu bandingkan lagi ayat yang ke-32, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ada banyak orang datang. Dan tadi dikatakan, apabila biji gandum itu jatuh, ya, ke tanah, ya, mati, maka dia menghasilkan banyak buah. Apa itu maksudnya, saudara-saudara? Ini juga rencana daripada kematian Yesus. Biji gandum berbicara tentang bahwa dia mati, jatuh ke tanah, itu berbicara tentang bahwa Yesus mati di kayu salib. Dengan dia mati, saudara-saudara, dengan biji gandum itu jatuh ke tanah mati, dia akan dengan lewat kematiannya, saudara-saudaraku yang kekasih, ada banyak orang datang kepadaku. Lewat kematian Tuhan Yesus, ada umat Tuhan akan menjadikan banyak orang menjadi umat kesayangannya, Bapak Ibu. Ya. Ada masyarakat baru, ada umat kepunyaannya, ya, yang menjadi terang kepada dunia ini. Ini rencana kekal Tuhan, ya, lewat kematiannya, ya, di mana dari dulu Tuhan sudah berbicara akan ada umat kesayangannya
Karena janji daripada Abraham ketika Allah memilih Abraham, keturunannya akan diberkati dan menjadi berkat. Dan ketika Musa diulang lagi, umatku Tuhan memilih dari begitu banyak suku bangsa. Suku ya Israel ini menjadi umat kesayangan Tuhan. Coba kita baca dulu Titus pasal yang kedua. Nanti Bapak Ibu bisa membandingkan ulangan. Jadi ini adalah juga perkataan daripada di dalam perjanjian lama, ulangan pasal 7. Titus pasal 2 ayat yang ke-14. Yang telah menyerahkan dirinya, saya katakan Yesus mati sebagai orang benar. Karena kalau dalam perjanjian lama itu untuk menjadi domba Paskah itu seekor jantan tidak bercelah, saudara-saudara. Jadi ada aturan mainnya. Dan Yesus sebagai anak domba tidak bercelah, tidak berdosa. Dia mati sebagai, dia tidak dibunuh, tapi dia menyerahkan nyawanya, baru ditikam oleh prajurit, tapi dia sudah menyerahkan dirinya, saudara-saudara. Ya. Nah, kita perhatikan ayat yang ke-14. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Untuk membebaskan. Kata membebaskan ini sama dengan menebus. Kalau sekarang ya kurang lazim, maksudnya jarang kedengaran. Kalau dulu ya sering orang mendengar istilah ini. Jadi kalau dulu ya budak yang dibeli. Jadi ketika budak itu dibeli, ya, ditebus, ya, saudara-saudaraku, ya, ditebus, dia dimerdekakan, dia menjadi milik tuannya, ya, dari perdagangan budak itu. Jadi membebaskan, menebus kita. Firman Allah katakan, kalau dulu budak tebus, dibebaskan itu dengan ya perak, emas. Tetapi 1 Petrus pasal 1 kita ditebus bukan dengan emas, perak. Seperti pujian kita, coba kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai dengan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercela. Dia menyerahkan dirinya untuk membebaskan, menebus kita. Ya. Nah, ini perhatikan, dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ini rencana kekal lewat kematian Yesus. Dia menyerahkan dirinya untuk menebus, membebaskan, memerdekakan kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya. Ya. Jadi untuk kepentingan Tuhan, bukan aja untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan supaya menjadi umat
kepunyaanku. Biji itu mati supaya ada panen besar. Ya. Ada jiwa-jiwa yang datang. Ada umat menjadi kepunyaan Tuhan. Ini rencana Tuhan, saudara-saudaraku. Coba kita baca lagi Ulangan pasal yang ke-7. Tuhan memilih umatnya, bangsa Israel. Bukan karena apa-apa Israel, itu karena kasih karunia Tuhan. Kita juga dipilih oleh Tuhan, itu karena kasih kemurahan Tuhan. Ulangan pasal yang ke-7. Ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus. Bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa. Di atas muka bumi untuk menjadi apa? Umat kesayangannya. Umat kepunyaannya. Allah yang memilih. Pilihan Allah itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena apa-apanya bangsa Israel. Perhatikan ayat 7. Bukan karena orang Israel itu banyak jumlahnya katanya. Bukan karena lebih banyak jumlahnya daripada bangsa manapun juga. Maka Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ada paling kecil dari segala bangsa? Perhatikan ayat yang ke-8. Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat, menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunannya. Allah punya rencana. Bangsa Israel ini menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi dia gagal melakukan firman Tuhan, tidak taat. Saudara-saudaraku yang kekasih, akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus datang, mati, ya, bangsa-bangsa lain, ya, menerima kasih karunia. Kita pokok yang liar dicangkokkan ke pokok yang sejati. Karena anugerah Tuhan kita punya hak janji pada Abraham itu. Karena kita percaya pada Kristus, kita menjadi keturunan Abraham secara rohani. Memiliki janji itu. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, lewat kematian Tuhan, Dia menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan, menyelamatkan, menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya menjadi umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Gagal umat Tuhan, saudara-saudara, dia mau gereja Tuhan, kita yang percaya kepada Yesus menjadi umat kepunyaannya. Yang pertama, lewat dia menyerahkan dirinya, nyawanya, untuk menebus, membebaskan, supaya membebaskan kita dari segala kejahatan. Coba kita bandingkan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat. Setiap orang berbuat dosa melanggar
juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi kata kan kita dari segala kejahatan. Kata kejahatan ini mempunyai arti melanggar peraturan Allah. Dosa artinya melanggar peraturan Allah. Kejahatan ini juga artinya melanggar peraturan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, Dia membebaskan, menebus kita, ya, dari segala kejahatan, pelanggaran kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan, tidak peduli kepada gereja. Dia membebaskan kita, menebus kita dari pelanggaran itu menjadi umat kesayangannya. Supaya ya kita ditebus dari hidup kita yang melanggar. Kalau orang Jakarta bilang semau gue, ya, melakukan hanya kemauannya sendiri. Saudara-saudaraku, Tuhan menebus kita, membebaskan kita. Cara hidup kita lama yang melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan, yaitu membebaskan hidup kita dari yang lama, yang selalu mengikuti hawa nafsu kita. Ya, tuan kita adalah dosa. Jadi selalu melakukan kejahatan, dosa. Bukankah firman Tuhan katakan upah dosa maut? Ya kan? Maut itu menjalar kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dosa itu adalah pelanggaran terhadap Taurat. Jadi ada apa? Ya, pelanggaran terhadap firman adalah dosa. Akibat dosa adalah kematian, maut, saudara-saudaraku kasih. Jadi Tuhan lewat kematiannya Dia menebus, membebaskan kita dari cara hidup kita lama yang suka melanggar, ya, perintah Tuhan. Dan dikatakan menguduskan diri kita, membersihkan, membuat bersih. Saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan membebaskan, melepaskan kita dari cara hidup kita yang lama dan punya kerinduan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup bersih. Kita perlu pemahaman, saudara-saudara, akan hal ini. Orang kalau yang biasa hidup bersih, ketika kotor saja, saudara-saudaraku yang kekasih, dia jijik. Ya kan? Tapi kalau orang yang suka hidup kotor, suka main kotor, itu biasa saja. Saudara-saudaraku yang kasih. Ya, coba aja orang yang suka hidup di jalanan itu. Makan sembarangan, ambil di tempat sampah atau di mana saja, biasa itu, saudara. Buat dia lesat. Karena udah terbiasa, saudara. Ya. Nah, Tuhan menebus kita, ya, dari pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang tadinya sebodoh amat, ya, tidak mau menuruti perintah Tuhan. Sekarang ada kerinduan untuk mentaati dan hidup di dalam kekudusan, merasa jijik terhadap ya dosa, saudara. Orang yang percaya kepada Yesus, yang memahami akan kematian Tuhan, kematian Yesus untuk dirinya, tentu dia akan dimerdekakan, ditebus dari cara hidup yang lama, dan dia dikuduskan, dibersihkan, sehingga ada kepekaan, saudara-saudaraku yang kekasih.
Ya. Untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan, untuk selalu mau berkenan kepada Tuhan, untuk selalu ada di dalam rumah Tuhan, untuk punya kepekaan, jijik terhadap kejahatan dosa, saudara-saudaraku. Karena ada kepekaan, menolak itu, saudara-saudaraku yang kekasih. Dan selanjutnya tadi Titus pasal 2 ayat 14, dia memerdekakan dari segala kejahatan, pelanggaran, cara hidup kita yang lama, ya, diubahkan menjadi satu ciptaan baru karena kita menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan dia menguduskan bagi dirinya. Jadi kematian Tuhan itu sebenarnya, saudara-saudara, untuk kepentingan Tuhan juga. Dia menebus kita, melepaskan cara hidup kita yang melakukan pelanggaran dan menguduskan bagi dirinya, bukan bagi diri kita. Menjadi umat kepunyaannya, saudara-saudara. Luar biasa. Inilah lewat kematian Tuhan ada panen besar, ada masyarakat baru, umat kesayangan Tuhan, ya, di mana kita mengalami perubahan cara pikir kita, pola pikir kita. Dosa itu sekarang jijik. Kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan karena dia membebaskan kita dari pelanggaran dan menguduskan kita. Ada kepekaan, saudara-saudara. Dan dikatakan yang rajin berbuat baik, gemar, saudara-saudaraku. Coba kita baca satu ayat dulu. Yesaya 42. Ayat yang ke-6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Bagaimana kita dapat menyatakan kemuliaan Tuhan? Bagaimana kita bisa menyatakan terang Tuhan? Lewat kebaikan kita. Kalau kita egois, hanya untuk diri kita sendiri, bagaimana terang itu dialami oleh bangsa-bangsa? Kita menjadi umat kepunyaan Tuhan yang gemar berbuat baik. Lewat perbuatan-perbuatan baik kita, orang melihat terang Allah itu. Kalau kita selalu iri hati, selalu melakukan kejahatan, selalu bertengkar, saudara-saudara, selalu apa? Bagaimana orang melihat terang itu? Tapi kalau saudara dan saya sebagai umat kepunyaan Tuhan yang telah dimerdekakan dan ditebus, gemar melakukan kebaikan, maka orang akan melihat terang Allah itu, kemuliaan Tuhan itu, ya, akan nyata. Firman Allah katakan, kita telah ditebus menjadi umat kepunyaan Tuhan. Milik kepemilikan hidup kita ini adalah sekarang milik Tuhan. Tuhan telah tebus. Bukan emas, perak, tapi darah Tuhan yang mahal di atas kayu salib. Supaya kita menjadi miliknya.
Selanjutnya yang terakhir, Roma 14 ayat yang ke-9. Jadi yang pertama, rencana kekal lewat kematian Tuhan membebaskan kita dari segala kejahatan. Yang kedua, menguduskan diri kita sebagai umat. Yang ketiga, ya, umat yang rajin berbuat baik. Yang keempat, Yesus mati supaya Dia menjadi penguasa, Tuhan atas hidup kita. Roma pasal 14 ayat yang ke-9. Kita baca dulu dari ayat yang ke-7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-9. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Ini rencana Tuhan, supaya Ia menjadi Tuhan. Kata Tuhan ini bisa diterjemahkan, ini Lord, penguasa. Ya. Bisa Tuhan, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Dia ingin, Bapak Ibu Saudara-saudara, lewat kematiannya kita ini menjadi miliknya. Tuhan itu penguasa. Kita menjadi umat kepunyaannya, baginya. Kita menjadi miliknya, bukan hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus sudah ditebus. Terusnya Tuhan itu menjadi penguasa. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tidak boleh lagi untuk melakukan hidup untuk diri kita sendiri. Kita juga mau peduli kepada orang lain. Ya. Saudara-saudara, karena kita sudah diubahkan menjadi umat kepunyaan Tuhan. Kita gemar melakukan pekerjaan baik supaya orang melihat lewat ikan. Saudara-saudaraku yang kasih, orang boleh mengenal terang itu. Kok dia baik banget ya, saudara-saudaraku. Oh, dia orang Kristen. Coba kalau saudara jahat, oh, dia orang Kristen, tapi jahat banget. Gagal rencana Tuhan lewat kematiannya. Kalau kita menjadi orang Kristen percaya tapi kita tidak menjadi berkat, tidak menunjukkan terang, karena saudara tidak melakukan pekerjaan yang baik. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Allah katakan, kalau kita hidup, kita milik Tuhan. Kalau kita mati, kita juga milik Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Coba 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-10. Dari ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan ayat yang ke-10. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Tuhan. Lewat kematian Tuhan, Dia menjadi Tuhan kita. Kita milik Dia. Dengan kata lain di sini, kita harus hidup bersama-sama Dia. Ada persekutuan dengan Dia. Lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita datang berdoa kepada Tuhan, lewat kita datang ke gereja, saudara-saudaraku yang kekasih.
Supaya apa? Bapa dipermuliakan. Terang itu boleh nyata di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Jangan sampai kita orang percaya pengorbanan Yesus, kematian Yesus menjadi sia-sia. Tuhan mau kita menjadi umat kesayangannya, umat kepunyaannya, untuk dapat menerangi bangsa-bangsa dunia ini. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Paskah. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu lagu. Dia sungguh indah, dia Yesus. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa firman Tuhan, untuk berdoa kita semua yang hadir dan Bapak Ibu yang mengikuti secara online. Dengan hatimu katakan dia cinta padaku dan dia mengampuniku dan ampuniku, bahkan rela memberikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamat. Sama katakan sambutlah Yesus, kita akan meninggikan Tuhan, pujian dan kuasa Yesus menyembah Tuhan Yesus. Setiap hati kan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Dia menyerahkan nyawanya untuk keselamatan umat manusia. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena korban-korban kita. Kita diselamatkan. Tetapi karena Yesus telah menyerahkan nyawanya, mati ganti dosa kita, kita diselamatkan.
anugerah besar bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan kekal Tuhan sudah tetapkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tetaplah hidup kudus, hidup dalam janji-janji Tuhan, hidup dalam kebenaran. Dan bawalah terang kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengar pada hari ini Tuhan. Dalam kami merayakan kematian Tuhan, kami pun diingatkan kembali betapa besar anugerah-Mu. Kalau kami sudah ada dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya, kami ada menjadi gereja, orang yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk berkumpul di dalam terang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menanggapi Tuhan apa yang Engkau sudah buat. Biarlah selama hidup kami Tuhan Yesus, kami mau cinta Engkau. Kami mau terus percaya kepada Engkau. Kami mau terus hormat kepada Engkau Tuhan. Haleluya, yang kami percaya hanya Engkau juru selamat kami. Hanya Engkau Tuhan kami yang akan terus menguduskan kami Tuhan. Di saat kami tidak mampu untuk berbuat baik, Engkau akan menolong kami. Di saat kami tidak mampu berjalan dalam kebenaran, Roh Kudus akan menolong kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir hari ini Tuhan. Kasih-Mu melimpah buat kami. Kami akan membawa terang-Mu Tuhan. Sehingga akan banyak masyarakat baru bagi kerajaan sorga. Karena nama Tuhan ditinggikan, akan menarik jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga. Pakai kami Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu, pakai kami menjadi terang-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami, orang akan memuliakan Engkau. Lewat kehidupan kami umat-Mu, banyak masyarakat baru akan memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih. Darah Yesus menyucikan dosa kami. Darah yang sama juga menyembuhkan segala sakit penyakit, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, menjadikan kami hidup yang baru Tuhan. Terima kasih kelimpahan berkat terjadi hari ini. Yang datang dengan lelah, Engkau pulang dengan sukacita. Yang datang dengan kekhawatiran, Engkau akan pulang dengan kepastian dalam kehidupan ini bahwa Tuhan akan membuka jalan. Haleluya. Tuhan memulihkan hidupmu. Tuhan sudah memulihkan hatimu. Tuhan akan memberkati engkau tuh, dimanapun engkau akan berada. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah berhenti berbicara. Roh Kudus terus berbicara kepada kami. Kami menikmati berkat Tuhan hari ini. Amin. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami akan membawa korban persembahan kami sebagai tanda syukur kami kepadamu akan kebaikan yang Tuhan sudah berikan selama ini kepada kami. Apa yang kami bawa ini sebagai korban dari kami, biarlah boleh berkenan di hati Tuhan dan boleh bermanfaat untuk kelangsungan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan mengurapi pelayan-pelayan-Mu yang akan mengerjakan tugas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Dari mimbar ini saya bertanya, adakah di antara Bapak Ibu saudara-saudari yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online yang ingin dibantu dalam doa? Engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu. Yakinlah kalau dia rela mati, berkorban untuk menyelamatkan kita. Ini juga untuk kepentingannya, menjadikan kita umat kepunyaannya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami adalah umat kepunyaan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan peduli kami. Biarlah kami mau terus tingkatkan persekutuan kami dengan Engkau Tuhan. Kami memahami akan hal ini Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat dengan semua beban berat mereka, keperluan mereka, sakit penyakit mereka, persoalan hidup, rumah tangga, pekerjaan. Oh Tuhan, pelayanan apapun dalam studi mereka juga. Kami yakin dan percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara untuk memberikan penyelesaian, untuk menolong, memberkati, mengadakan mujizat. Hamba mewakili berdoa untuk umat-Mu Tuhan. Hamba berdoa, kami berdoa di dalam Yesus Kristus. Mujizat Allah, mujizat Allah, mujizat Allah terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati persembahan-Mu, umat-Mu yang kecil maupun yang besar, mereka berikan dengan rela, kerelaan dan iman. Tuhan berkati. Yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan juga, bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Tingkap langit dibukakan, dicurahkan berkat kepada hamba-hamba-Mu, umat-Mu yang tahu melakukan firman Tuhan di dalam nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang melayani hari ini. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di komplek ini. Berkati pemimpin, oh Tuhan, komandan pas pampres bersama seluruh pasukan dan keluarga mereka. Berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita. Kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Persekutuan pimpinan Roh Kudus mulai saat ini, besok sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat Hari Paskah, Tuhan Yesus memberkati.